Ika, Dini, Faiz, mana? Sakit ya? Ya, Ibu. Liliatan Aurelia, Zaki. Ada, Bu. Oke. Jadi yang nggak masuk hari ini ada Faiz dan Vela. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu wajib dulu. Silakan siapa yang mau memimpin membaca lagu, menyanyikan lagu wajibnya, silakan. Ini siap ya, silakan berdiri seluruhnya. Ya, berdiri. Kalian gambarkan apa perasaan kalian pada pagi hari ini. Apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran IPA. Silakan kalian gambarkan perasaan kalian, apakah sedih, bahagia, atau apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini. Silakan. Ayo silakan kalian gambarkan perasaan kalian pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah selesai? Sudah. Belum selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kalian simpan dulu kertas itu. Nanti akan ditagih pas kita selesai pembelajaran pada hari ini. Ya? Oke. Jadi kita mulai pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang getaran. Sebelum ibu ke getaran, siapa yang sudah tahu getaran itu seperti apa? Getaran seperti gimana getaran itu? Dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah mengerti tentang getaran. Getaran itu seperti apa? Misalnya penggaris ini, ya, penggaris ini. Kalau kita ini sudah bergetar, ya, ini contoh getaran. Getaran itu sendiri, ada yang tahu apa getaran? Konsep getaran itu seperti apa? Benda yang bergerak. Ada yang lagi? Suatu gerakan yang memiliki suatu frekuensi. Kita bicara frekuensi. Terus apa? Kalilah. Getaran adalah gerakan bolak-balik terhadap kedudukan seimbang. Ya, itu ya. Jadi getaran adalah
Gerakan bolak-balik suatu benda atau partikel secara teratur di sekitar titik keseimbangan. Jadi, titik keseimbangannya itu di mana? Misalkan seperti ini. Titik keseimbangannya ada di tengah. Dia akan bergetar, jadi dia akan bolak-balik. Ya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari getaran itu? Apa? Contoh getaran? Kita pernah bermain gitar? Pernah. Nah, gitar itu kalau kalian mainkan seperti apa? Dia akan bergetar tidak? Iya. Ya. Nah, itu contoh salah satu dari getaran, ya. Gejala getaran. Ini. Misalnya getaran pada sinar gitar di petik, getaran beduk saat dipukul. Siapa yang pernah mukul beduk? Nah, dia akan bergetar atau tidak? Bergetar. Terus getaran pada pita suara. Kita berbicara. Saat kita berbicara, coba kalian pegang leher kalian. Ya. Nah, dia akan bergetar. Itu contoh dari getaran. Ya. Terus itu ada lagi getaran pada bandul yang diayun. Ini. Bandul itu kayak lato-lato. Kalian sering kan main lato-lato? Iya, Bu. Nah, nih. Ini dia akan bergetar. Ini namanya getaran. Jadi banyak sekali contoh getaran itu. Misalnya mistar yang ditarik. Misalnya kita tarik mistar kayak gini, dia akan bergetar. Jadi gerak bolak-balik. Itu namanya getaran. Nah, jadi dinamakan satu getaran itu jika bergerak dari satu akan kembali lagi ke satu, ya. Dikatakan bahwa satu getaran itu dari satu ke satu lagi, itu satu getaran. Dari satu ke dua ini cuma seperempat getaran. Dua ke tiga seperempat getaran. Jadi 1 sampai 3 itu setengah getaran, ya. Terus di sini. Jadi 1 sampai 3 itu. Nah, di dalam getaran kita akan menemui tentang periode. Ada periode, ada frekuensi, ada amplitudo. Ya. Apa periode? Dia hasil. Periode Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran, satunya sekon. Nah, kita juga akan membahas tentang frekuensi. Jadi di dalam getaran itu punya periode, punya frekuensi. Apa itu frekuensi? Ya, silakan. Frekuensi adalah badannya getaran dalam suatu detik. Dalam satu detik, satuan frekuensi yaitu hertz. Nah, jadi banyaknya getaran tiap satu satuan waktu. Satuan getaran itu apa? Hertz. Jadi apa? Hertz. Ini ya, ini rumusnya dan ini hasilnya. Itu frekuensi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan suatu percobaan tentang bandul tadi ya. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, kita sedikit dulu. Semuanya silakan berdiri. Siap? Ayo semuanya bergoyang.
Bu, dikatakan bahwa frekuensi adalah jumlah getaran dalam satu satuan waktu. Contoh getaran frekuensi, misalkan pegas yang bergetar 10 Hz. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya dari 10 Hz itu? Iya. Oke. Ada yang lagi? Ada lagi? Ya. Mengapa senar gitar bisa menghasilkan suara? Mengapa senar gitar bisa menghasilkan suara? Ada lagi? Ya, silakan Cinta. Apakah ada perbedaan lamanya waktu aliran bandulan telato bergetar jika panjang talinya berbeda? Ya. Oke, kita cukup ya. 3 aja ya. Oke, yang pertama tadi Tegar bertanya apakah apa? Tegar? 10 Hz, Bu. 10 Hz. Apa maksud dari 10 Hz itu ya? Ya, jadi di dalam getaran ya, itu terdapat dalam 1 detik pegas itu katanya tadi ya adalah 10 Hz. Bu, apa maksud dari 10 Hz itu? Kan? Jadi pegas yang dikatakan Tegar tadi, dia akan bergetar selama 10 Hz. Jadi pegas itu akan bergetar selama 10 Hz. Maksudnya itu tadi itu, gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa, Satrio? Mengapa senar gitar bisa menghasilkan suara? Mengapa senar gitar bisa menghasilkan suara? Karena tadi lihat ada video ini kan maksudnya kan? Gitar dipetik, tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antara satu senar dengan senar lain dapat menimbulkan nada-nada yang indah saat dimainkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Bukan hanya senar gitar saja yang dapat memunculkan getaran. Bandul atau pendulum pun jika bergerak bolak-balik. Sudah, getaran. Kenapa kalau dipetik dia bergetar? Itu ya pertanyaannya tadi ya. Oke, kenapa? Karena di dalam senar itu terdapat udara di dalamnya.
Sehingga kalau misalnya kita petik getar itu akan berbunyi seperti video ini. Dia Saat senar gitar dipetik, tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antara satu senar dengan senar lain dapat menimbulkan nada-nada yang indah saat dimainkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Jadi nada-nada yang indah itu namanya gelombang. Kita akan membahas gelombang setelah getaran. Tapi kita akan membahas dulu tentang getaran. Jadi getaran itu, getaran yang ada di dalam senar tadi itu adalah gelombang di dalamnya. Terus yang terakhir, cinta. Cinta tadi bertanya tentang apa? Nah, kita akan berbicara tentang lato-lato. Ya. Jadi karena kita sudah bicara tentang lato-lato, Ibu ada LKS, LKPD. Nah, sekarang tugas kalian, Ibu berikan lato-lato ini, isikan di dalam LKPD ini. Nanti akan terjawab apa yang ditanyakan dengan cinta. Bisa? Bisa. Oke. Ini lato-lato yang panjangnya 15 cm. Waktunya berapa? Ada yang menggunakan jam tangan. Oke, pakai dihidupkan selama 15 detik. Itu setengah jam. Ya, ada yang pegang waktu? Waktunya mana? Waktunya boleh dipegang 15 detik. Putarkan selama 15 detik. Kayak gini ya. Jadi kalian putar selama 15 detik. Berapa hitung berapa dia bergetar? N per T. Ini T, ini N. Berarti ini dibagi ini. Kalau ini T per N berarti berapa kalian dapat T-nya? T-nya dibagi N berarti 15 dibagi 16. Bisa? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Oke. Sekarang tugas kalian akan membacakan hasil dari tugas kelompok kalian. Hubungan panjang tali dalam frekuensi dan periode. Rata-rata A panjang tali 15 cm, waktu getar 15 detik, banyak getaran bandul yaitu 17. Jumlah getaran dalam 1 detik yaitu 1,13. Waktu untuk kali getaran yaitu 0,3 second. Rata-rata B yaitu panjang tali 30 cm, waktu getaran 15 detik, banyaknya getaran bandul yaitu 14, jumlah getaran dalam 1 detik yaitu 1,21. Waktu untuk satu kali getaran yaitu 0,1. Rata-rata C yaitu 45 cm, waktunya 15 detik, banyak bandul 15 kali, jumlah 1 detik yaitu 1,26. Waktu menunggu satu kali getaran yaitu 0,15. Oke, itu ya hasil dari kelompok 1 seperti itu. Jadi di situ ada pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, yang pertama, berdasarkan tabel hasil percobaan lato-lato mana yang mempunyai getaran paling banyak dan paling sedikit dalam waktu 1 detik. Ibu tanya dulu kelompok 3. Kelompok 3 di antara lato-lato itu ada panjang talinya 15, 30, 45. Nah, untuk menjawab nomor 1 itu dalam 1 detik
selanjutnya lato-lato yang punya jumlah getaran paling banyak lato-lato panjang tali berapa? Nah, paling banyak? Paling banyak yaitu di kali 15 cm. 15 cm. Kelompok 2? Kami jumlahnya sama. Sama. Kelompok 1? Jumlahnya di tali 15 cm. 15 cm. 15 cm. Berarti semakin pendek tali, semakin banyak getaran yang dihasilkan. Oke, kita jawab yang nomor 2. Disebut sebagai apakah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu? Ya, dalam satu satuan waktu. Apa? Disebut apa? Frekuensi. Oke, kita jawab lagi. Selanjutnya, lato-lato mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk melakukan satu kali getaran? Kelompok 1, lato-lato yang mana? Satu getaran? Lato-lato yang mana? Lato-lato C, yaitu panjang talinya 45 cm. Kelompok 3. Lato-lato C 45 cm. Oke, tadi kelompok B hasilnya sama. Kenapa bisa sama? Karena lato-latonya sama, panjangnya sama. Harusnya berbeda. Kenapa bisa sama? Ada salah gitu. Nah, bisa jadi salah hitung. Bisa jadi goyangnya juga terlalu lambat. Oke, terus itu ada lagi pertanyaan. Bagaimana pula hubungan panjang tali pada lato-lato dengan getaran? Jadi tadi itu ada panjang tali. Kalian punya panjang tali. Terus itu kalian ditanya apa hubungan panjang tali dengan periode? Apa tadi? Waktu di Kelompok 1. Dengan hubungan panjang tali dengan waktu getaran atau periode getaran, yaitu semakin pendek tali semakin cepat pula gerak lato-lato. Semakin pendek tali, maka semakin banyak jumlah getaran yang dihasilkan. Jadi tadi sudah diambil kesimpulan bahwa semakin pendek tali, maka getaran yang dihasilkan akan semakin banyak. Ya, oke. Sekarang selesai untuk ini. Selanjutnya kita ada contoh soal di depan. Sebuah bandul bergetar dari A ke B, B ke C, C ke B, dan kembali lagi ke A. Ya, selama 2 sekon. Berapakah frekuensi bandul tersebut? Tadi kita sudah menghitung frekuensi ya. Ya, kita tadi sudah menghitung frekuensi. Apa rumus frekuensi? F. F sama dengan N per T. Oke, sebuah bandul bergetar dari A, B, C, A, lagi dari sini ke sini, dari sini terus ke sini lagi. Ya. Ini bandulnya. Berarti dia berapa? Satu putaran. Satu putaran. Ya. A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Ya. Berapakah frekuensi bandul tersebut? Silakan dijawab dulu. Coret-coret dulu di buku kalian semuanya masing-masing. Oke? Sudah? Siapa yang sudah? Boleh dituliskan di papan tulis? Silakan. Silakan Nadila.
judul tersebut. Ya, lato-lato kalian. Nah, kita gerakan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke B, dan kembali lagi ke A. Ya. Artinya bergetar sebanyak 1 getaran. Jadi yang diketahui N-nya setelah waktu dengan T. Agar tidak lupa, cara mengingatnya Fanta. Fanta artinya F sama dengan N per T. Fanta. Kita masukkan N-nya sama dengan 1 getaran dibagi T-nya sama dengan 2 sekon. Jadi 1 dibagi 2 adalah 0,5 Hz. Oke. 1 Oke ya, sudah ya. Sudah, jawabannya tadi Benar. 1,5. Yuk, kita buat kesimpulan tentang yang kita dapat sekarang. Bahwasannya frekuensi itu apa ya? Coba tunjuk tangan. Frekuensi itu apa ya tadi ya? Ayo, siapa? Apa tadi frekuensi? Apa? Banyaknya? Tiap waktu. Kalau periode apa periode? Adalah waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Apa Lila? Waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Oke, waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Sesuai janji ibu tadi, silakan kalian gambarkan perasaan kalian pada siang hari ini. Apa perasaannya di kertas yang pertama tadi? Oke, silakan gambarkan sekarang. Gambarkan. Tadi Bu, capek bu. Apa? Kertas yang tadi mana? Sudah. Gambarkan lagi. Gambarkan perasaan hati kalian setelah belajar IPA. Setelah belajar IPA. Silakan. Oke, terima kasih anak-anak. Kertasnya sudah ibu ambil. Sekarang silakan kalian bereskan dulu bukunya. Pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang gelombang. Jadi silakan kalian pelajari di rumah tentang gelombang. Karena waktu kita sudah habis, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.